Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan untuk persiapan tes P3K tahap kedua di tahun 2025 ini. Ini soalnya untuk semua formasi. Soal yang pertama, Anda termasuk orang yang paling takut untuk dititipkan sejumlah uang dari orang lain, dikarenakan sering tergoda untuk menggunakan sementara uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Setelah Anda nanti lulus menjadi ASN P3K, ternyata Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi bendahara pembantu. Maka sikap Anda adalah A. Saya akan bersikap biasa saja dan berusaha bertanya dengan senior. B. Saya akan merubah sikap saya dan menerima tugas tersebut yang telah diberikan oleh atasan. C. Saya akan belajar dengan bendahara pembantu sebelumnya. D. Saya tidak mau menerima tugas tersebut dikarenakan takut akan resikonya. Nah, di sini tadi di soal dijelaskan yaitu takut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, maka solusinya itu kita akan merubah sikap dan menerima tugas yang diberikan oleh atasan tersebut. Jawabannya adalah B. Soal kedua, Anda memiliki sebuah tim kerja. Sebuah tim di tempat kerja. Kelompok Anda melakukan kesalahan, maka sikap Anda adalah A. Saya siap mencari siapa orang yang telah melakukan kesalahan pada kelompok saya tersebut. B. Saya akan mencoba mendiskusikannya ke kelompok saya dan mencari solusi atas kesalahan yang telah kami lakukan. C. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. D. Saya akan berkoordinasi kepada atasan setelah berdiskusi dengan kelompok saya mengenai kesalahan yang telah kami lakukan. Nah, posisi kita di sini yaitu adalah sebagai anggota dari sebuah tim. Kemudian kelompok kita melakukan kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah yang B yang tepatnya. Kita diskusikan dengan kelompok kita lalu kita cari solusi bersama atas kesalahan yang telah dilakukan. Soal ketiga, Anda baru saja selesai cuti melahirkan. Anak Anda masih sangat kecil, akan tetapi pimpinan Anda memberikan tugas keluar kota dalam waktu yang lama. Maka sikap Anda adalah A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dikarenakan mempunyai anak yang masih kecil. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Nah, posisi kini kita sekarang itu adalah sudah selesai. Kita sudah selesai cuti melahirkan. Anak kita masih kecil, kemudian mendapatkan tugas untuk dinas keluar kota. Maka di sini yang akan kita lakukan itu adalah kita menerima tugas tersebut dan menjalankannya secara profesional. Dan ini bagian dari integritas. Soal keempat, apabila nantinya Anda lulus menjadi ASN P3K di bulan April dan dilantik pada bulan Mei 2025, ternyata bulan Juni sampai Desember 2025 Anda hanya mendapat gaji pokok, tidak mendapatkan TPP seperti PNS lainnya. Maka reaksi Anda adalah A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet kantor. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. D. Berusaha menerima dengan setengah hati. Kalau kita lihat yang B tidak masalah, namun mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet kantor. Nah, ini yang salah. Memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan lain selain pekerjaan. Yang tepatnya itu adalah yang A. Kita terima dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika memang ketentuannya seperti itu, maka kita terima. Dan kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Soal kelima, Anda termasuk honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun di pemerintahan daerah. Ternyata, di dinas tempat Anda bekerja membuka formasi yang tidak sesuai dengan jurusan yang Anda miliki. Maka dari itu, Anda mencoba mencari peluang di dinas lain. Ada peraturan
bahwa bagi mereka yang mengikuti tes ASNP3K dan bekerja di jabatan fungsional atau dinas yang dipilih, maka akan mendapatkan nilai tambahan, sedangkan Anda tidak. Maka sikap Anda adalah A. Menurut saya tidak adil karena tidak fair dan akan merugikan Anda yang bukan bekerja di dinas tersebut. B. Menurut saya mungkin sedikit berlebihan. C. Menurut saya itu sudah haknya dan menjadi nilai tambah karena mereka sedikit banyaknya telah mengetahui tugas jabatan yang dipilih saat tes ASNP3K nanti. D. Saya merasa kecewa sekali karena dinas tempat saya bekerja tidak memperdulikan jasa kami honorer di dinas tersebut sehingga kami harus mencari peluang di dinas lain. Nah, ini sudah konsekuensi karena di dinas kita tidak menerima, tidak membuka formasi, kita yang harus melamar ke formasi di dinas lain. Jadi, walaupun tidak mendapatkan nilai tambahan, maka kita tetap ikut tes di sana dan memaklumi bahwa tambahan nilai itu merupakan hak dari honorer yang sudah lama honor di dinas atau Pemda tersebut. Dan itu dianggap sebagai nilai tambah karena mereka sedikit banyaknya telah mengetahui tugas dan jabatan di formasi tersebut. Soal ke-6, teman saya tidak menghargai hadiah yang diberikan oleh teman kerja yang beragama non-muslim. Dia berprinsip bahwa orang muslim berteman dengan muslim saja. Sedangkan non-muslim tidak perlu karena berbeda keyakinan. Itu sudah menjadi prinsip baginya. Sikap Anda akan hal ini adalah A. Membiarkan teman saya bersikap demikian karena itu adalah kepercayaannya. B. Menasihati teman saya untuk berteman baik dengan siapa saja, tidak tergantung agama. C. Setuju dengan tindakannya untuk menjaga kemurnian ajaran agama yang dianut. D. Melaporkan kepada atasan kalau teman tersebut bersifat intoleran. Kita bisa menasihati teman kita itu untuk mau berteman baik dengan siapa saja tanpa memandang agama. Soal ke-7, di kantor tempat Anda bekerja terjadi kecemburuan sosial. Ada beberapa senior di kantor belum mendapat kenaikan jabatan dikarenakan terkendala angka kredit yang belum cukup. Anda termasuk yang telah mendapatkan kenaikan jabatan, sehingga mereka yang belum mendapatkan kenaikan jabatan ini bekerjanya sambil menyindir, terkadang berkata kasar dengan yang telah mendapatkan kenaikan jabatan maupun yang masih junior. Sikap Anda akan hal ini adalah A. Diam saja karena mereka berhak melakukan apa saja yang mereka inginkan. B. Berbicara dengan senior tersebut dengan baik dan menjelaskan mekanisme kenaikan pangkat yang telah Anda lalui. C. Melaporkan tindakan senior kepada atasan agar atasan yang menindaknya. D. Membentuk kelompok bersama junior lain untuk melawan tindakan senior yang semena-mena. Nah, ada konflik seperti ini yang harus kita hindari, itu adalah yang D. Kita bentuk juga kelompok lalu melawan. Nah, ini justru akan memperparah konflik. Sebaiknya itu kita berbicara baik dengan senior, kemudian kita jelaskan mekanisme kenaikan pangkat agar mereka tidak berprasangka buruk terhadap kita. Kalau dapat, kita bantu mereka untuk melakukan kenaikan pangkat tersebut. Soal ke-8, suatu hari ada beberapa orang mendatangi rumah Anda dan mengabarkan bahwa tidak jauh dari rumah Anda akan didirikan gereja. Anda diminta untuk menandatangani kesediaan atas pendirian rumah ibadah tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tetangga Anda yang beragama Kristen kesulitan beribadah karena tempat ibadahnya jauh. Maka sikap Anda adalah A. Saya menolak menandatangani surat tersebut karena saya takut akan terpengaruh ajaran agama tersebut. B. Saya akan menandatangani surat kesediaan pendirian gereja tersebut agar tetangga saya yang beragama Kristen bisa beribadah dengan leluasa. C. Saya akan menunggu perintah dari pemuka agama saya tersebut terlebih dahulu sebelum menandatangani surat kesediaan pendirian gereja tersebut. D. Saya akan mengajak semua warga yang seagama dengan saya untuk menolak menandatangani surat kesediaan tersebut karena jumlah tetangga saya yang Kristen itu hanya sedikit. Nah, ini bagian dari toleransi, yaitu kita akan menandatangani surat kesediaan pendirian gereja tersebut karena setiap agama yaitu berhak untuk mendirikan tempat ibadah dan beribadah dengan nyaman. Soal ke-9, tuntutan tugas Anda sebagai ASN di Dinas X adalah mencapai target penerimaan pajak melalui PBB yang dibayarkan oleh masyarakat untuk pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan, sehingga hasil tidak memenuhi target yang ditetapkan. Maka tindakan Anda adalah A. Tetap menghitung hasil yang kurang baik dalam pencapaian bulan itu, B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut, C. Menginformasikan ada beberapa hasil yang tidak baik pada rekan kerja, D. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena merupakan kerja tim. Nah, yang tepat itu adalah kita akui adanya kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut, karena ini adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Soal terakhir, ketika ketua RT tempat Anda tinggal membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, sedangkan Anda sedang sibuk mempersiapkan materi untuk presentasi hari Senin besok yang dihadiri oleh gubernur, maka sikap Anda adalah A. Menemui Pak RT dan warga dengan meminta maaf dan membawakan makanan. B. Meminta salah seorang bawahan Anda untuk ikut kerja dalam kerja bakti menggantikan Anda yang sedang sibuk. C. Memberikan sejumlah uang untuk membeli minuman kepada warga yang sedang mengikuti kerja bakti. D. Tetap ikut dalam kerja bakti walaupun Anda sedang punya tugas yang penting. Nah, ini ada dua tugas yang harus Anda pilih. Maka yang paling tepat itu pilihannya adalah kita temui PRT, kemudian juga warga, kita minta maaf tidak bisa ikut kerja bakti. Dan sebagai bentuk partisipasi kita itu kita bawakan makanan yang akan bisa dimanfaatkan oleh anggota atau warga masyarakat lainnya yang sudah melakukan kerja bakti. Demikian saja Bapak Ibu 10 soal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melatih kemampuan menjawab soal Mansoswan untuk persiapan tes P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.